Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jihan Indah Fitriani, Muhammad Yoga Aditya, M. Iqbal, Noriska, dan Norma akan mempresentasikan hasil diskusi kami di matkul etika profesi ini. Ada 3 etika bisnis yang ada di dunia saat ini, yaitu etika bisnis kapitalis, sosialis, dan Islam. Etika yang paling sesuai dengan fitrah manusia adalah etika bisnis Islam. Mengapa? Konsep etika bisnis Islam, kapitalis, dan sosialis. Konsep etika bisnis dalam ekonomi Islam pada hakikatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam berbisnis, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Yang kedua, konsep etika bisnis dalam ekonomi kapitalis bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada pasar serta memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi. Yang ketiga, konsep etika bisnis dalam ekonomi sosialis adalah di mana hak kepemilikan pribadi itu tidak ada, dan dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial atau borjuis dan proletar. Etika yang paling sesuai dengan fitrah manusia adalah etika bisnis Islam karena etika bisnis Islam memiliki prinsip yang sangat luar biasa mulia seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. A. Kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang penting dalam sistem Islam. B. Keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, meminta untuk dipenuhi. Sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslim untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar, dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam surah Al-Isra ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dengan takwa." C. Kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang
mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran atau truth, godness, and honesty. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian dalam bisnis. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.